Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara cerita malam. Banyak di luar sana yang mencari cara agar dagangannya ingin selalu ramai, yaitu dengan cara jalan pintas. Alih-alih ingin mendapatkan kesuksesan, tapi malah berakhir tragis. Begitupun yang dialami narasumber kali ini, beliau adalah Melati. Selamat datang di acara cerita malam. Bagaimana kabarnya Mbak Melati sekarang? Terima kasih Mbak, alhamdulillah sehat. Oke, sebelum memulai ceritanya, untuk kalian yang menonton acara ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi untuk menyajikan cerita-cerita yang tentunya lebih menegangkan. Baik, langsung saja kita dengarkan kisahnya dari Mbak Melati. Waktu itu kejadiannya waktu saya masih umur 17 tahun dan masih sekolah. Ibuku adalah penjual bakso. Setiap hari ia tak kenal lelah berjualan keliling komplek perumahan di depan gang rumah. Ia bekerja keras untuk menghidupi aku dan adikku. Keluarga kecil kami, panas, hujan, ia tempuh agar kami bisa makan dan aku bisa bersekolah. Ibu bilang aku harus bisa tamat sekolah sehingga belajar di universitas agar bisa hidup enak. Maka dari itu aku bertekad belajar dengan giat agar aku juga bisa mengajari adikku yang belum punya kesempatan untuk sekolah. Tetapi aku sering bersedih karena dagangan ibu tidak selalu laku. Orang bilang bakso buatan ibuku tidak enak. Ibu sering membawanya pulang dagangannya yang masih tersisa banyak. Padahal menurutku bakso buatan ibu enak-enak aja. Hingga suatu hari saat pulang sekolah aku mendapati ibu menangis di bawah gerobak baksonya. Ibu, kenapa menangis? Ibu diejek karena bakso ibu tidak enak dan nekat berjualan. Mereka bilang ibu berjualan racun, sedangkan ibu harus membayar kontrakan untuk bulan ini. Belum lagi bayar SPP bulanan kamu. Ibu tidak tahu harus buat apa-apa, kata ibu sambil sesegukan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya memeluk ibu erat kala itu. Sejak kejadian itu, ibu terlihat murung. Bahkan ia berjualan dengan uring-uringan. Wajah semangat dan periang ibu sudah hilang. Aku sedikit khawatir karena ibu tidak pernah bertingkah seperti ini setelah ditinggal ayah setahun yang lalu. Aku dan adikku didiamkannya selama beberapa hari. Bahkan suatu hari ia lupa menyiapkan makan malam buat kami. Aku tidak tahu apa ia memang sengaja melakukan itu kepada kami atau tidak. Suatu hari aku berangkat sekolah dan mendapati ibu sudah terlihat riang kembali. Sebelum berangkat, aku melihat sekilas ia menyiapkan mangkok berbalut kain merah yang ditaruh di gerobaknya. Ibu kemudian mendekat padaku sambil memeluk mangkok itu. Nak, ini adalah resep rahasia biar bakso ibu laku. Doakan jualan ibu hari ini laku banyak ya, kata ibu sambil matanya berbinar-binar. Aku sedikit terkejut dengan perubahan perilaku ibu ini. Tapi aku tersenyum dan berharap dalam hati semoga yang diinginkan ibu bisa terkabul. Aku sedang bermain dengan adikku saat ibu pulang. Tak kusangka hari ini dagangan ibu benar-benar laku semua. Ibu bilang banyak orang yang memuji bakso buatan ibu. Aku senang mendengarnya. Karena hasil jualan itu, kami makan lauk yang enak saat makan malam. Aku dan adikku menunggu di meja makan. Karena bosan, aku mengintip ibu yang sedang memasak di dapur dari meja itu. Aku melihat mangkok berbalut kain merah. Itu lagi di sebelah kompor. Kemudian aku melihat ibu memasukkan bubuk yang ada di mangkok itu ke dalam masakan kami. Mungkin ibu ingin makan malam kami terasa sedap seperti bakso yang dijualnya. Aku merasa senang ibu juga ingin menyicip resep rahasia itu kepada kami. Dan benar saja, masakan itu sangatlah lezat. Aku sampai makan 2 ronde sekaligus karena saking lezatnya.
Karena kekenyangan, aku dan adikku langsung menuju kamar dan tertidur pulas. Sekitar pukul jam 12 malam, aku terbangun karena ingin buang air besar. Mungkin ini adalah efek kekenyangan dari makan malam yang terlalu banyak tadi. Tapi saat aku melewati kamar ibu, aku terkejut. Aku mendengar suara aneh dari kamar itu. Aku juga mencium bau-bauan aneh seperti dupa. Aku ingin memastikan apa yang aku rasakan. Dengan berjalan pelan-pelan menuju kamar ibu, samar-samar aku mendengar ibu seperti berbicara dengan seseorang. "Bah, mohon ampuni saya benar-benar hilaf. Saya tidak ingin mengorbankan anak perempuan saya untuk dijadikan tumbal. Saya ingin membatalkan perjanjian yang sudah kita sepakati," kata ibu patah-patah sambil menangis. "Mbah, mohon ampuni saya benar-benar hilaf." Aku yang mendengar kalimat itu langsung terkujur lemas. Aku masih belum bisa mencerna apa yang sedang terjadi. Sambil menahan amarah dan air mata, aku mendengar suara serak dan berat membalas perkataan ibu. Manusia memang serakah. Saat sudah mendapat apa yang diinginkan, hal yang sudah dikorbankan ingin diambil lagi seenaknya. Perjanjian tetaplah perjanjian. Anak perempuanmu akan menjadi tumbalku saat berusia 21 tahun. Jika kau membatalkannya, kau sendiri yang akan menanggung akibatnya, kata suara berat itu sambil tertawa berbahak-bahak. Mendengar perkataan itu, aku bergegas membuka kain yang menutupi kamar ibu. Anehnya, aku tidak menemukan orang lain selain ibu. Aku lebih terkejut mendapati tangan ibu terikat ke belakang. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka sabetan. Mulut ibu disumbat dengan kain. Aku sangat tidak memahami dengan keadaan ini. Lalu, aku mendengar ibu menjerit keras sekali. Saat aku kembali ke kamarku untuk membangunkan adikku, lalu aku bergegas kembali menuju kamar ibu. Aku berteriak dan menangis sangat kencang kala menemukan ibu sudah tidak bernyawa di tempat tidurnya. Semenjak kepergian ibu, aku yang menjadi tulang punggung untuk menghidupi adikku. Kadang aku bekerja menjadi buruh cuci dari rumah ke rumah. Sampai akhirnya aku pun tidak bisa melanjutkan sekolah. Dari upah yang dihasilkan dari buruh cuci hanya cukup untuk makan. Tapi aku terus bekerja keras agar adikku bisa menjadi apa yang ibu harapkan, bisa sekolah sampai ke universitas. Itulah kisah cerita dari Mbak Melati. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan alhamdulillah sekarang Mbak Melati sudah bisa bangkit kembali dan menerima dengan ikhlas untuk kepergian ibu tercintanya. Semoga almarhumah ibu tercinta diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Untuk itu saatnya kami pamit undur diri dan jangan lupa nantikan cerita malam di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.